Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Anders dari PT Data Labs Analytics. Jadi, PT Data Labs Analytics ini merupakan salah satu Google partner di Indonesia ya. Oke, jadi hari ini saya akan coba membantu nih kepada Anda. Nah, gimana sih cara kita melakukan setting si Gmail kita dan juga kalender kita saat kita ingin cuti gitu ya, atau out of office. Oke, jadi mungkin untuk Anda yang belum mengetahuinya, si Gmail dan juga kalender tersebut merupakan satu bagian dari Google Workspace. Nah, kita akan coba lihat bagian overview pada kesempatan kali ini. Jadi, yang pertama kita akan coba untuk set auto reply si Gmail tersebut. Dan juga yang kedua, yaitu kita akan coba untuk set untuk auto decline meeting si kalender kita. Gitu ya. Jadi karena untuk kebutuhan cuti, kita akan membalas saat ada orang nge-email kita, lalu kita bilang, kita kabarin ke mereka bahwa kita sedang cuti. Dan juga begitu pun ada yang misalnya mau meeting dengan kita, nah kita decline dan kita kasih alasan ke dia bahwa kita sedang cuti. Itu caranya gimana? Kita akan coba lebih dalam lagi mengetahuinya ya. Oke, jadi bagian yang pertama kita akan coba untuk set auto reply si Gmail kita ya. Jadi yang pertama-tama kita akan masuk ke bagian Gmail ya. Nah, jadi ini adalah tampilan Gmail. Lalu Anda tinggal ke bagian pojok kanan atas, klik yang gambar gear atau settings ya. Lalu klik see all settings. Nah, pada tab general tersebut, kita akan scroll ke bagian paling bawah. Nah, ini ada yang namanya vacation responder. Nah, jadi ini gunanya adalah untuk membalas email otomatis gitu ya saat kita sedang cuti. Nah, kita mengaktifkannya sangat gampang. Kita tinggal klik saja yang vacation responder on. Lalu kita set nih kapan kita cuti, mulai hari apa, dan juga terakhirnya kapan gitu ya. Nah, di sini subjek ini adalah merupakan subjek dari si email tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nge-email, balas email tersebut, maka subjeknya adalah ini, title-nya ininya. Nah, lalu di sini message-nya yaitu si body emailnya. Ini kita bisa custom ya gitu. Bisa kita kasih bold dan juga yang lainnya. Juga ada format untuk plain text gitu ya, tanpa text formatting, atau juga kita bisa balik lagi yang sebelumnya rich formatting. Nah, di bagian 2 paling bawah ini ada yang namanya only send a response to people in my contact dan juga only send a response to people in Data Labs Analytics. Nah, kalau yang pertama nih, yang in my contact, jadi in my contact itu apa sih? Nah, jadi in my contact itu adalah kontak yang bisa kita akses di contact.google.com gitu ya. Jadi misalnya nih, kita udah pernah berinteraksi dengan dia melalui email. Nah, itu bisa dibilang dia itu sudah masuk di my contact kita. Jadi, kalau dia nge-email ke kita lagi, nanyain saat kita sedang cuti, nah kita bisa auto balas ke dia dengan cara checklist ini gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini, nah si Data Labs Analytics-nya ini bersifat dinamik ya gitu ya. Jadi tergantung domain kita masing-masing. Karena saya domainnya Data Labs Analytics, jadi di sini adalah dituliskan Data Labs Analytics. Nah, kalau untuk kalian yang ingin misalnya ada semua email yang kirim ke saya mau dong biar mereka dapat semua pemberitahuan gitu ya kalau kita sedang cuti. Nah, itu kita nggak usah ngeklik dua-duanya, kita bisa kosongkan saja seperti ini, lalu kita klik save changes gitu ya. Nah, jadi kalau untuk setting si Gmail biar auto reply gitu ya, nah itu cuma segitu aja, gampang banget gitu. Nah, di sini juga kita diberitahu nih ada notif di kita pribadi gitu ya bahwa kita sedang cuti gitu ya. Nah, ini saya akan end now gitu ya, karena memang saya sedang nggak cuti. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah melihat gimana gampangnya cara setting si Gmail tersebut untuk auto reply ya. Nah, lalu kita akan masuk ke step kedua, yaitu kalender. Kita akan coba set untuk auto decline meeting. Nah, oke, kita akan masuk ke kalender kita gitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuka kalender kita gitu. Nah, jadi di sini kita step pertamanya adalah kita mau set dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita cuti gitu ya. Kita kan berarti samain sama yang tadi settingan di si Gmail.
Nah, jadi misalnya nih, misalnya aja kita mau cuti dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Nah, itu bisa aja kita klik di sini, lalu edit tanggalnya di sini gitu ya, sampai tanggal 11 gitu. Atau mungkin bisa kita drag langsung. Nah, saya menggunakan left drag gitu ya dari mouse. Nah, lalu kita klik yang out of office. Nah, ini bisa kita ganti gitu ya, tapi by defaultnya out of office gitu. Nah, di sini nih ada pilihan nih. Nah, kita mau auto decline meeting dan juga existing meeting apa enggak gitu loh. Nah, kalau misalnya iya, nah kita di sini bisa nulis nih message-nya. Alasannya kenapa sih kita tolak meeting tersebut. Jadi kalau ada orang ngirim meeting, nanti kita akan otomatis balas kita nge-decline meeting dia. Nanti dia akan diberitahu kalau declined because I'm out of office gitu ya. Nah, ini bisa di custom juga ya teksnya. Nah, lalu yang paling terakhir ini adalah si availability-nya. Nah, ini ada 3, ada public, ada default visibility, dan juga private. Nah, saya akan coba bantu memberi gambaran untuk public dan private. Nah, kalau public ini jadi kita memberitahuan ke semua orang gitu ya, bahwa kita sedang cuti nih. Nah, ini kita ke publish nih, kita sedang out of office gitu ya, si judulnya. Nah, tapi kalau kita set private, orang itu akan mengetahui kalau kita sedang busy gitu ya, sedang sibuk lah. Nah, kalau default visibility ini, dia itu tergantung nih settingan dari si calendar kalian atau dari si internal domain kalian. Itu dia bisa public atau bisa private gitu, tergantung dari kebijakan dan regulasi company masing-masing gitu. Nah, saya akan coba set public, terus save. Nah, di sini saya akan klik save and decline. Oke, finish. Jadi kita di sini bisa melihat ya betapa mudahnya kita setting si Gmail kita dan juga kalender kita saat kita ingin cuti. Hanya 2 step saja. Oke, jadi saya Anders dari Data Labs pamit undur diri. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih.